Presiden Polandia Andrzej Duda menyelamatkan hosti Ekaristi yang terjatuh agar tidak tertiup angin dan terinjak kaki umat. Luar biasa. Para sahabat Katolik yang dicintai Tuhan, terima kasih sudah sempat singgah di channel yang sederhana ini. Dalam video tadi, kita telah melihat sebuah contoh dan teladan dari seorang presiden Polandia yang memungut komuni kudus yang jatuh dan membawanya kembali kepada pastor. Tindakan itu sangat diapresiasi dan patut diteladan oleh semua orang Katolik. Karena bagi orang Katolik, komuni kudus adalah sakramen yang penting dalam kehidupan gereja Katolik, di mana umat percaya menerima tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur yang telah dikuduskan oleh seorang imam. Saat umat menerima komuni kudus, mereka dianggap telah bersatu dengan Kristus dalam satu tubuh. Namun jika seorang umat menerima komuni kudus dengan cara yang tidak layak, misalnya dalam keadaan berdosa yang serius atau tanpa mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh gereja, maka menerima komuni kudus akan menjadi dosa yang lebih besar. Oleh karena itu, sebelum menerima komuni kudus, umat harus melakukan persiapan yang layak melalui doa dan penitensi untuk memastikan bahwa mereka siap secara spiritual untuk menerima sakramen tersebut. Lalu bagaimana kalau komuni kudus itu jatuh? Komuni kudus dalam gereja Katolik adalah sakramen di mana umat Katolik menerima tubuh dan darah Yesus Kristus yang diwakili oleh roti dan anggur. Ketika hosti atau persembahan roti dan anggur untuk komuni kudus jatuh ke tanah, Gereja Katolik menganggap hal ini sebagai suatu tindakan yang tidak pantas karena hosti yang jatuh mewakili tubuh Kristus. Karena di dalam Kristus hadir secara nyata. Jika hosti yang telah dikuduskan itu jatuh ke tanah, prosedur yang biasanya dilakukan adalah segera membersihkan area tersebut dengan kain putih atau kapas. Dan pastor atau imam yang memimpin misa akan mengambil hosti yang baru dan melanjutkan sakramen komuni kudus. Oke, dalam beberapa kasus jika hosti jatuh ke tanah dan tidak dapat ditemukan, maka prosedur yang harus diikuti dapat bervariasi tergantung pada aturan atau praktik gereja Katolik di tempat tertentu. Namun secara umum, prosedur tersebut selalu mengutamakan penghormatan terhadap sakramen komuni kudus yang suci dan wajar bagi umat Katolik untuk memilih kembali hosti yang baru sebelum menerima sakramen tersebut. Oke, tadi kita menyaksikan seorang presiden yang tunduk penuh hikmat memungut kembali komuni kudus yang jatuh. Saya boleh membuat sebuah penilaian kecil bahwa tindakan Presiden Polandia yang tunduk dengan rendah hati dan memungut kembali komuni kudus yang jatuh dan menghantarkannya kembali kepada pastor merupakan tindakan yang sangat menghormati sakramen kudus. Tindakan tersebut menunjukkan rasa hormat dan penghormatan yang tinggi terhadap sakramen tersebut serta penghormatan terhadap peran dan wibawa pastor dalam memimpin dan sakramen tersebut. Sebagai seorang pemimpin, tindakan tersebut juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk memperlakukan sakramen komuni kudus dengan penuh rasa hormat dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh gereja.
Selain itu, tindakan tersebut juga menunjukkan nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam gereja Katolik, sakramen komuni kudus dianggap sebagai sesuatu yang sangat suci dan harus dihormati dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, tindakan Presiden Polandia tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan yang patut dicontoh bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Lalu jika ternyata presiden tersebut bersikap malas tahu terhadap komuni kudus yang jatuh tersebut dan membiarkannya diinjak-injak orang, apalagi ini tentu akan sangat disayangkan dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin. Sebagai seorang Katolik, menghormati komuni kudus adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh rasa hormat dan pengabdian. Jika seseorang tidak menunjukkan rasa hormat dan pengabdian terhadap sakramen tersebut, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan dan tidak menghargai ajaran dan ketentuan gereja. Selain itu, sebagai seorang pemimpin, tentu saja presiden tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk memberi contoh yang baik bagi masyarakat, termasuk dalam hal memperlakukan sakramen-sakramen gereja dengan rasa hormat dan penghormatan yang tinggi, apalagi presiden tersebut adalah seorang Katolik. Dalam kasus seperti ini, sebaiknya komuni kudus yang jatuh tersebut harus segera diambil dan disimpan dengan baik oleh orang yang berwenang, misalnya pastor atau misalnya suster atau diakon. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sakramen tersebut suci dan dihormati dengan tepat. Memang tadi kita melihat dengan sangat baik, kita perlu memberi apresiasi dan bangga dengan presiden yang telah memberikan contoh dan teladan yang baik kepada umat yang lain. Dia sebagai seorang pemimpin, dia memberikan teladan yaitu kepedulian, termasuk kepada sakramen Maha Kudus yang diterimakan dalam komuni kudus. Sekian, semoga teladan dari Presiden Polandia yang telah memungut kembali sakramen komuni kudus itu menjadi teladan dan patut kita pelajari dalam kehidupan bersama. Semoga sekian saja informasi dan juga mungkin ini menjadi bekal atau semacam pengetahuan untuk kita bersama. Terima kasih.